menyambut seluruh jemaat yang sore hari ini sudah datang. Saya yakin dan percaya kita semua sudah siap untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, bahkan mendengar setiap kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan. Mari seluruh jemaat saya undang untuk berdiri. Kita akan mengawali ibadah kita pada sore hari ini dengan bersama-sama berdoa dan dilanjutkan dengan doa Bapa kami. Mari berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan, berterima kasih untuk kasih Tuhan, untuk kebaikan Tuhan, untuk berkat Tuhan yang boleh kami alami sepanjang kehidupan kami 1 minggu ke belakang. Dan saat ini Tuhan kami bersyukur kalau Engkau Allah boleh mengantarkan kami tiba di tempat ini tanpa kekurangan suatu apapun Tuhan. Izinkanlah kami untuk boleh memuji, memuliakan nama Tuhan, memberikan hidup kami, memberikan setiap pujian dan penyembahan kami hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Engkau juga Allah yang boleh menolong Pendeta Refli yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bila setiap kebenaran yang disampaikan boleh menguatkan kami, boleh menolong bahkan mengingatkan kami untuk kami boleh hidup seturut sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami mau serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Dan saat ini kami mau bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita ada slogan baru ya katanya ya. Saya masih belajar nih, semoga tidak salah ya. Kalau saya bilang Kalvari, cus gereja yuk. Gimana bocah lupa saya, cus gereja yuk. Oke, kalau saya bilang Kalvari, cus gereja yuk. Kalau saya bilang kebaktian 3, better together. Oke, mudah diingat ya. Oke, kita coba dulu. Kalvari, cus gereja yuk. Kebaktian 3, better together. Silakan duduk kembali, kita akan bersama-sama ikuti Kalvari News. Shalom Jemaat Kalvari sekalian, selamat tahun baru 2023. Bersama kami, Tim Gembala Kalvari dalam Kalvari News. Kami akan memberikan beberapa informasi dan pengumuman untuk kegiatan selama sepekan ini. Kita akan mulai dengan pengumuman yang pertama. Gereja memiliki program baru dalam tahun ini, yaitu Doa Sepakat Umat. Doa Sepakat Umat adalah sebuah program doa bersama yang akan dilakukan setiap hari di rumah masing-masing setiap pukul 10 malam. Untuk pokok doa akan dikirimkan oleh sekretariat gereja setiap hari pukul 9 malam. Untuk kaum wanita, tanggal 14 Januari ini akan mengadakan persekutuan pukul 10 pagi. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Ibu Lucia Iskandar dengan tema Hati yang Melekat pada Tuhan. PBI Kalvari semakin menjadi wanita terpuji. Kaum pria atau PBI, Sabtu tanggal 14 Januari juga akan mengadakan persekutuan onsite di gereja pukul 6 sore. Dan saya akan membawakan firman Tuhan dalam persekutuan ini. Maju terus PBI. Untuk kaum muda dan remaja, Yok mengadakan persekutuan Sabtu ini 14 Januari 2023 jam 5 sore mengangkat tema Part of Him. Yok solid bertumbuh beriman. Keluarga muda akan mengadakan persekutuan pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 pukul 12 siang di Aula Lantai 3 dengan tema Family Stronger Together. Untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi Ibu Diana atau sekretariat gereja. Gereja mengucapkan selamat ulang tahun untuk jemaat sekalian yang berulang tahun dalam minggu ini. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kesehatan menyertai di umur yang baru. Berikut ini saudara-saudara kita yang berulang tahun dalam minggu ini.
Demikianlah Calvary News minggu ini. Kiranya memberikan informasi dan menjadi berkat bagi kita sekalian. Better together. Calvary News, this is my church. Shalom. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu Saudara. Saya yakin dan percaya kita semua yang hadir di tempat ini adalah orang-orang yang siap untuk menikmati hadirat Tuhan dan juga untuk menikmati firman Tuhan. Mari saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita. Saya berikan kesempatan kepada setiap kita untuk bersaat duduk sejenak. Aku hendak bermazmur bagi Tuhan, puji-pujian kepadanya ada di dalam mulutku. Biarlah orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Marilah kita bersama-sama memazmurkan namanya yang kudus, karena dia adalah Allah satu-satunya dalam kehidupan kita. Mari kita menyembah dia, kita mau tinggikan dia. Sebab hanya dia Allah yang layak kita sembah, Allah yang ada di dalam kehidupan kita. Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselah pikiranmu Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Dengan segenap hati kita nyatakan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Inilah yang menjadi iman kami Tuhan. Hanya Engkau Allah di hidup kami. Semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap bersama-sama kita naikkan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu,
dahsyat di dalam kehidupan kami. Bersyukur pada sore hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena anugerah-Mu. Dan kami pada saat ini bersyukur karena kami menyembah Allah yang begitu hebat, Allah yang perkasa di dalam kehidupan kami. Tiada satu Allah lain pun di dalam kehidupan kami, hanya Engkau Tuhan. Berkati setiap hati kami, pikiran kami, tubuh, jiwa, dan roh kami mau serahkan, kami meletakkan di dalam hadirat Allah yang kudus. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita bersyukur karena kita punya Allah yang begitu dahsyat, perkasa dalam kehidupan kita. Dengan penuh sukacita kita menaikkan pujian, Yesus Tuhan Allah yang perkasa. Sama-sama katakan, Yesus Tuhan Allah
dengan kekuatanku. Ku puji Kau Tuhan dengan kekuatanku. Kuasa Tuhan nyata di dalam kehidupan kita, amin. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus, ajaiblah Kau Yesus, ajaiblah Kau. Sekali lagi nyatakan ajaiblah Kau Yesus, ajaiblah Kau Yesus. Puji Tuhan, Allah kita adalah Allah yang perkasa, amin. Silahkan duduk kembali. Bacaan firman hari ini diambil dari Efesus 4:11-13. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemerintah-pemerintah Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala pujian dan syukur hanya kami naikkan di hadapan-Mu Bapa, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa di dalam kehidupan kami. Dan saat sore hari ini kami datang di hadirat-Mu, mengucap syukur untuk setiap perbuatan tangan Tuhan yang ajaib, untuk setiap kebaikan-kebaikan Tuhan yang boleh kami alami, untuk setiap jawaban doa yang boleh kami nikmati bersama-sama dengan Tuhan. Saat ini kami datang di hadirat-Mu Bapa, menyerahkan bangsa dan negara kami dengan setiap persoalan, pergumulan yang ada. Kami meletakkan di hadapan hadirat-Mu. Karena kami tahu bangsa kami tidak akan kuat tanpa pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu kami anak-anak-Mu di tempat ini bersama-sama menyatukan hati kami, menyerahkan bangsa yang kami kasihi, secara khusus bangsa Indonesia. Kami berdoa untuk setiap para pemimpin yang Tuhan percayakan, Tuhan sudah pilih untuk memimpin bangsa kami. Biarlah dengan hikmat, kekuatan, kesehatan yang Tuhan sudah berikan, mereka pergunakan untuk melayani Engkau, melayani bangsa ini. Agar sungguh-sungguh bangsa ini boleh memancarkan kemuliaan-Mu Bapa. Kami berdoa untuk setiap persoalan yang terjadi di dalam sosial, politik, ekonomi, suku, ras, dan agama. Kami berdoa biarlah Tuhan yang ambil alih, Tuhan yang berikan kesatuan, agar jika ada oknum-oknum ataupun orang-orang yang berusaha memecah belah kesatuan NKRI, Tuhan halau dengan kuasa-Mu, sehingga bangsa kami aman dalam perlindungan Tuhan. Kami berdoa juga Bapa pada saat malam hari ini untuk gereja-Mu di tempat ini, Gereja Baptis Indonesia Kalvari. Kami bersyukur gereja ini boleh ada, itu semua karena kasih Tuhan, karena anugerah Tuhan yang mempercayakan gereja ini boleh ada di tempat ini. Kami berdoa menyerahkan untuk hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang Tuhan percayakan untuk melayani di tempat ini. Berikan kesatuan hati, ikat kami dengan kasih-Mu Bapa. Karena tanpa kasih-Mu, kami tidak akan mencapai tujuan kami bersama. Tapi biarlah dengan kasih Kristus yang boleh mengikat kami boleh bersama-sama sebagai kesatuan tubuh Kristus, membangun satu dengan yang lainnya, agar visi dan misi Tuhan boleh tercapai melalui gereja-Mu di tempat ini. Berdoa menyerahkan kiranya Engkau juga memberikan hikmat, kekuatan, kesehatan, dan kebijaksanaan kepada hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan secara khusus tim pastoral dan tim diakon yang ada. Tuhan berikan hikmat yang daripada Tuhan agar boleh membawa dan memimpin domba-domba yang ada di tempat ini untuk semakin mengenal, semakin kuat iman di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, inilah doa kami dan secara khusus kami menyerahkan persembahan yang akan kami berikan. Biarlah Tuhan yang memberikan hati kepada kami untuk kami memberi dengan penuh sukacita, dengan penuh ungkapan syukur. Karena kami tahu apa yang kami persembahkan
untuk mempermuliakan nama-Mu dan untuk menjadi berkat bagi gereja-gereja yang membutuhkan secara khusus untuk pelayanan-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa. Berkati persembahan yang akan kami berikan, Tuhan kuduskan agar semuanya itu berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sambil persembahan dijalankan, mari kita bersama-sama menaikkan pujian di hadapan Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Banyak yang telah Kau perbuat di dalam kehidupan kami. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah Tuhan, rancangan indahmu terjadi di hidup. Dia Bapa yang mengerti segala yang kita perlukan. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidup. Mari bersama-sama kita berdiri. Bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Kita bolehkan syukur kita di hadapan Allah. Setiap persembahan yang sudah kita berikan. Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur dan kami bersyukur. Ku bersyukur Bapa, karena kami boleh menyembah Engkau, boleh mempersembahkan persembahan kami sebagai bukti iman kami, sebagai bukti kasih kami kepada Engkau. Terimalah setiap persembahan kami Tuhan, biarlah semuanya boleh menyenangkan hati-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau tundukkan hati kami
pikiran kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan, meneguhkan, terlebih mampu mengubahkan kehidupan kami hari lepas hari, dan kami boleh mampu berjalan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Inilah yang menjadi kerinduan kami, karena Engkau adalah bagian yang terbaik dalam kehidupan kami. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan. Kita mau katakan bahwa Dia adalah Allah, bagian yang terbaik dalam kehidupan kita. Ku ingin lebih dalam mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal-Mu, rahasia hati-Mu, hanya itu rinduku. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Biarlah pujian ini boleh menjadi kerinduan kita, bahwa kita rindu untuk mendengar suara-Mu. Ku ingin selalu dekat mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal-Mu, rahasia hati-Mu, hanya itu rindu. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Tak akan tutup persediaan-Mu, hanya karena-Ku yang ku rindu. Biarlah kita boleh merenungkan bahwa hanya Dia Allah yang menjadi bagian terbaik dalam kehidupan kita, untuk kita semakin mengenal dan merindukan suara Tuhan. Memilih-Mu bagian yang terbaik. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya takkan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Mari berdoa. Ya Yesus Tuhan, benar bahwa inilah waktu kami mendengar firman-Mu yang menjadi kerinduan kami, harapan kami. Supaya kami diberkati, kami diteguhkan,
dikuatkan melalui firman Tuhan. Kami mau duduk dan membuka hati terhadap firman ini. Kami sangat perlu firman Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, pada waktu menyampaikan, menguraikan. Dan urapi jemaat-Mu pada waktu mendengarkan. Kami semua dipersatukan di dalam kebenaran firman Tuhan sore ini. Kami berdoa, memohon, kami bersyukur, menikmatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Baik. Firman Tuhan tadi sudah dibaca ya. Ini khotbah tadi pagi, tapi saya mau menambahkan apa yang menjadi dasar, karena tema khotbah malam ini sepanjang hari ini adalah hidup sebagai tubuh Kristus. Hidup sebagai tubuh Kristus. Kalau kita memperhatikan ayatnya yang ke-11 ini, dikatakan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Ialah yang memberikan. Jadi kalau kita berbicara hidup sebagai tubuh Kristus, ya, ini menjadi tekanan khotbah tadi kebaktian 1. Tubuh ini tentu milik kita. Tapi kita dipanggil untuk hidup sebagai tubuh Kristus. Bagaimana mungkin? Ya kalau pikiran manusia kita, punya kita ya untuk kita, untuk kepentingan kita, keperluan kita. Tetapi kita tidak bisa lepas dari Kristus. Sehingga kalau di sini menekankan ialah yang memberikan baik rasul-rasul. Kalau saya memperluas, jadi Tuhan yang menetapkan, Tuhan yang memilih, Tuhan yang memanggil, Tuhan yang menyelamatkan, Tuhan yang menetapkan, Tuhan yang menentukan setiap orang untuk masuk ke ladangnya, untuk masuk menjadi bagian di dalam tubuhnya. Ya, dia menetapkan, oke, saya tetapkan kamu jadi rasul-rasul. Saya tetapkan kamu menjadi nabi-nabi. Kemudian pada waktu Tuhan menetapkan, Tuhan menaruh segala harapan-harapan hidup. Jadi dipilih, ditetapkan, dipersiapkan, dan diperlengkapi untuk hidup sebagai tubuh Kristus. Sebagai tubuh Kristus. Jadi siapapun kita, pada waktu kita masuk, menerima panggilan Tuhan, kita bukan hidup untuk diri sendiri, tapi kita hidup untuk tubuh Kristus. Kalau kita bertanya, emang tubuh ini punya siapa? Punya kita, punya saya. Ya. Tapi ada bagian di dalam tubuh kita, totalitas hidup kita yang sudah menjadi milik Tuhan, yang harus membuktikan tubuh kita ini, hidup kita ini harus membuktikan Kristus. Jadi
kalau kita bicara hidup, baik melalui perkataan, baik melalui tingkah laku, orang harus melihat Kristus. Ya, hidup sebagai tubuh Kristus. Karena apa? Karena Tuhan melengkapi. Tuhan memperkaya. Tuhan menaruh kemampuan demi kemampuan. Tuhan memberikan karunia demi karunia. Supaya dengan kemampuan, karunia, kelebihan, multi talenta, hidup kita mencerminkan, oh iya ada Kristus di dalam hidupnya. Karena sudah diperlengkapi. Diperlengkapi, bagian yang kedua, untuk melayani. Kelengkapan yang Tuhan beri ini adalah, ya memang panggilannya melayani. Memberitakan Injil. Kalau secara teks di sini adalah membangun. Dalam ayatnya yang ke-12, untuk memperlengkapi, ayat 12, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan, pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Tadi Pak Andri sudah menyinggung ya. Pada waktu ada paduan suara, untuk siapa? Untuk Tuhan. Tapi kita yang ada di sini juga dibangun. Lewat apa? Pada waktu mendengar keindahan, waduh, spirit kita dibangun. Wah, puji Tuhan. Teman-teman yang jago main musik, untuk siapa mereka main musik? Secara panggilan, secara karunia yang diberikan, kemampuan yang diberikan adalah untuk Tuhan. Tapi kita juga betul menikmati. Pada waktu Pak Andri berkhotbah, oh iya. Pada waktu saya berkhotbah, untuk Tuhan juga. Jadi segala kemampuan, karunia, segala kelebihan dalam konteks kita diperlengkapi Tuhan adalah untuk melayani dan saling membangun. Jadi panggilan untuk hidup sebagai tubuh Kristus adalah melayani dan saling membangun. Tadi saya ambil ayat referensi di dalam 1 Korintus. Coba kita lihat 1 Korintus ini. Secara singkat. 1 Korintus 12. Dia berkata begini. Mulai ayat 15, ya, ayat referensinya. Ayat 15. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Jadi apakah kaki tidak termasuk tubuh? Ayat selanjutnya, andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Benarkah kaki kita bukan anggota tubuh? Benarkah tangan kita bukan anggota tubuh? Saya lompat ayat 18. Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Jadi ada kelebihan. Setiap anggota tubuh ada kelebihan, ada kemampuan, punya fungsi masing-masing. Setiap anggota tubuh. Ayat 21. Jadi nyata mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Perhatikan ayat 22. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Wah, saudara, benar nggak ini? Anggota yang paling lemah, yang paling dibutuhkan. Kalau bicara anggota tubuh, yang paling lemah, yang paling dibutuhkan. Nah,
bagian ini mau menekankan bahwa siapapun kita dalam konteks percaya kepada Tuhan, kita adalah anggota tubuh, bagian dari tubuh Kristus. Siapapun kita yang sudah dilengkapi, yang sudah diberi kemampuan, yang dipanggil Tuhan untuk berkarya, tujuannya apa? Membangun tubuh Kristus dengan cara hidup sebagai tubuh Kristus. Dengan cara apa? Saling. Jadi melayani Tuhan, dilengkapi melayani Tuhan, dan saling membangun sesama, Tuhan dan sesama. Salah kalau kita berkata, saya tidak perlu dia, kata firman. Salah juga kalau kita berkata, saya nggak bisa. Salah kalau kita berkata, wah dia nggak bisa apa-apa, jangan pakai. Salah. Karena siapapun kita adalah anggota tubuh. Yang memang masing-masing punya fungsi. Jangan kita melihat, wah dia terlalu nggak bisa. Kemudian kita melebih-lebihkan, oh dia banyak multi, ayo selalu pakai. Kemudian yang punya satu, ya nggak usah dipakai, nggak ada apa-apanya. Itu salah, kata firman. Membangun tubuh Kristus adalah kepada Tuhan dan membangun sesama, melibatkan sesama anggota tubuh. Karena selemah-lemahnya dia, kalau dalam konteks iman, dia itu dilengkapi Tuhan. Dia dihadirkan di dalam gereja menjadi bagian untuk membangun tubuh Kristus. Jadi dilengkapi, melayani, saling membangun, dan yang ketiga, membangun dengan kebersamaan, kesatuan iman. Tadi saya menekankan, kalau kita bicara kesatuan, itu kuat ya. Orang yang kompak bersama itu kuat menghadapi segala tantangan. Kemudian iman berbicara hubungan dengan Tuhan, percaya. Saya beriman kepada Tuhan Yesus. Artinya saya percaya Tuhan dan saya mempercayakan hidup kepada Tuhan. Dan karena saya beriman, maka saya berkata kepada Tuhan, saya mau tunduk, saya mau melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Ada kesatuan yang bukan dasarnya iman. Ada kelompok, ada grup yang dasarnya bukan iman. Artinya mau-maunya mereka. Itu bukan untuk membangun tubuh Kristus. Membangun tubuh Kristus pada waktu kita berjalan bersama-sama, pada waktu kita menjadi tim musik, pada waktu kita menjadi tim penginjilan, pada waktu kita menjadi tim kunjungan. Dasarnya iman. Artinya apa? Kristus. Membangun tubuh Kristus, hidup sebagai tubuh Kristus dalam kesatuan iman yang menjadi dasar. Bukan ego. Kalau misalnya berbicara, tadi saya memberi contoh misalnya, yuk kita lakukan ini. Yang 8 bilang, oke setuju. Yang 1 bilang, enggak setuju. Ya. Berarti belum ada kesatuan. Kalau iman itu kan bisa, ya karena iman dia dapat menerobos. Tidak memikirkan, oh dia dari suku ini. Orang yang punya iman akan berkata, kau saudaraku. Orang yang hidupnya mendasarkan kepada iman percaya kepada Tuhan, diberikan kemampuan untuk bisa peduli, mau memaafkan, mau memperhatikan. Ya, jadi ini tiga kebenaran. Kita dipanggil, diperlengkapi untuk melayani dengan kesatuan iman. Nah,
tulisannya. Malam ini ayat firman Tuhan di dalam 15 dan 16. Dikatakan begini. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh, di dalam segala hal ke arah Dia. Kristus adalah kepala. Kristus adalah kepala. Ayat 16, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Tekanan di sini adalah Kristus adalah kepala. Kristus. Coba kita memikirkan makna dari Kristus adalah kepala. Jadi siapa Kristus? Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Siapa Kristus? Dia adalah Tuhan, penyelamat kita. Ya, yang memanggil kita, yang melengkapi kita, yang memberi kita kemampuan. Kristus. Yang menjadi pertanyaan adalah karena kita dipanggil untuk hidup sebagai tubuh Kristus. Untuk apa? Untuk membangun tubuh Kristus. Sehingga menjadi tantangan bagi kita untuk harus direnungkan, benarkah Kristus sungguh-sungguh menjadi kepala yang memimpin hidup? Benarkah Kristus berdaulat di dalam hidup kita, yang melengkapi kita supaya kita dapat menjadi satu dengan yang lain? Benarkah Kristus berdaulat dalam hidup kita sehingga kita bisa menjadi satu, membangun tubuh Kristus? Jadi perenungan di sini adalah Kristus adalah kepala. Artinya begini, kalau Kristus betul-betul menjadi kepala, orang percaya adalah anggota tubuhnya. Orang percaya adalah tangannya, mulutnya, kakinya, matanya, anggota tubuhnya. Saya percaya kalau Kristus benar-benar memang punya otoritas, kita memberi diri supaya hidup sesuai dengan apa yang menjadi kehendak, rancangan, kemauan Tuhan. Karena Dia kepala. Maka setiap anggota tubuh yang akan saling peduli. Karena itu tujuan panggilan kepala. Kontrolnya dari kepala. Komandonya dari kepala. Kalau dia berkata, urut dulu tangan yang satu. Kalau dia berkata, coba bantu dulu anggota yang lain. Kepala. Jadi, benarkah Kristus itu kepala? Kalau kita bicara kelompok, benarkah Kristus yang berotoritas di dalam kelompok itu? Kalau kita bicara organisasi, benarkah Kristus yang berotoritas? Apakah kehendak Kristus? Apakah kemauan Kristus? Apakah harapan Kristus yang diutamakan di dalam kelompok itu, di dalam organisasi itu, di dalam gereja itu? Termasuk pribadi. Apakah Kristus pribadi yang percaya? Apakah Kristus, kemauan Kristus yang diutamakan di dalam pribadi kita? Karena kebenaran memberitahu kalau Kristus benar-benar kepala, maka betul tubuh Kristus ini dibangun. Kalau Kristus benar-benar menjadi kepala yang berotoritas, yang memimpin, maka betul gereja ini dibangun. Gereja ini bukan gedung. Gereja ini kita, orang percaya. Jadi karena kita adalah gereja, anggota gereja, Kristus adalah kepalanya yang benar-benar berotoritas, yang melengkapi kita, yang menetapkan kita. Siapapun kita, pada waktu saudara dipilih menjadi gembala, menjadi asisten, menjadi diakon, menjadi panitia perancang,
yang betul-betul ditetapkan oleh Kristus adalah kepala, maka itu semua bertujuan untuk membangun. Dan saya percaya pasti terjadi. Tubuh Kristus pasti terjadi. Dalam ayatnya yang ke-16, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun. Komandonya dari Tuhan. Segala sesuatu yang dijalani atas perintah, kehendak Kristus kepala, semuanya indah. Kalau semuanya atas kehendak Kristus, semuanya rapi, semuanya memuliakan Tuhan. Apapun yang dilakukan anggota tubuh, apakah dia berfungsi sebagai tangan, sebagai kaki, sebagai mata. Kalau memang semuanya untuk Kristus, dari Tuhan, untuk Tuhan, maka itu untuk membangun, akan terjadi kebangunan. Karena Kristus benar-benar menjadi kepala. Tuhan yang menentukan dalam bagian ini. Tuhan juga yang menentukan apapun status kita di dalam gereja ini. Semua bertujuan untuk membangun gereja. Bukan membangun kerajaan satu kelompok. Bukan membangun kerajaan satu organisasi. Tetapi membangun kerajaan Tuhan melalui Gereja Baptis Indonesia Kalvari. Jadilah tangan yang memuliakan Tuhan. Jadilah kaki, mata, mulut yang memuliakan Tuhan. Jadilah pribadi yang percaya, yang memang menempatkan diri untuk hidup sebagai tubuh Kristus. Biarlah Tuhan dimuliakan melalui hidup kita. Amin. Mari berdoa. Ya Yesus Tuhan, terima kasih karena firman-Mu mengingatkan kami. Kami adalah anggota tubuh Kristus. Tuhan adalah kepala gereja. Kami sudah dipanggil, diselamatkan, kami sudah dilengkapi. Kami dipanggil untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Kami dipanggil untuk membangun tubuh Kristus, membangun atas dasar kesatuan iman. Kami mau membuktikan bahwa ini adalah Kristus, kehendak, karya, harapan Kristus untuk gereja kami. Berkati setiap jemaat-Mu, pribadi, keluarga, supaya setiap kami hidup sebagai tubuh Kristus untuk membangun tubuh Kristus. Terpujilah Tuhan di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu jemaat berdiri, kita respon firman Tuhan dengan pujian. Dan ini menjadi kesempatan kalau ada Bapak Ibu yang mau didoakan. Mungkin sudah ada pergumulan, jangan menunda. Jadikan ini kesempatan yang terbaik untuk saudara didoakan. Kami akan menolong, ada Pak Andri nanti, ada saya yang akan mendoakan. Kalau ada jemaat yang rindu didoakan, silakan datang sementara menyanyikan pujian ini. Ada? Silakan. Kalau ada silakan. Silakan, ada? Yang mau didoakan? Biarlah ini waktu yang terbaik buat Bapak Ibu yang rindu didoakan. Mari, silakan.
semuanya. Kita akan menutup kebaktian kita malam ini. Tetap setia dalam ibadah kita, pelayanan kita, pengabdian kita. Pasti kita akan terus membangun bersama-sama. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus, terpujilah Tuhan. Kami sudah beribadah menaikkan setiap pujian kami. Kami sudah mengambil bagian di dalam pengabdian. Ada persembahan, ada perpuluhan yang boleh kami berikan. Dan firman-Mu yang boleh melengkapi kami. Mengingatkan kami untuk kami hidup sebagai tubuh Kristus. Membangun tubuh Kristus rapi tersusun sesuai dengan harapan rancangan Tuhan. Berkati jemaat-Mu pribadi lepas pribadi, dari anak kecil sampai dewasa. Semua mengambil bagian di dalam membangun tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai. Kami mau mengakhiri ibadah malam ini dengan mohon berkat dari-Mu. Mari jemaat Tuhan, buka hati dan terimalah berkat-Nya. Berkat kasih sukacita, berkat damai sejahtera, berkat kekuatan, berkat kesehatan, berkat kesembuhan, berkat kelancaran untuk pekerjaan, usaha dan bisnis, berkat kekuatan kemenangan di dalam menghadapi segala pergumulan. Biarlah semua berkat-berkat ini Tuhan curahkan seturut anugerah daripada Allah. Kasih Tuhan Yesus, pimpinan pertolongan Allah Roh Kudus. Bagi kita mulai sekarang, terus menerus sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Amin. Syukur kita. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku Amin. Silakan duduk kembali. Kebaktian 3 kita sudah selesai. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang masih setia hadir dalam kebaktian 3. Silakan mengambil saat teduh sejenak. Amin. Selamat hari Minggu. Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu bisa keluar melalui pintu sebelah kanan dari sisi saya. Terima kasih.